Di sela-sela pertemuan Shangri-La Dialogue, Prabowo juga menyempatkan diri berbicara empat mata dengan Presiden Ukraina Zelensky. Kawan Minmot, beberapa tahun belakangan ini, kita sering menyaksikan keberanian Menteri Pertahanan Prabowo Subianto di forum-forum internasional, termasuk ketika menjadi pembicara dalam forum Shangri-La Dialogue di Singapura belum lama ini. Di forum yang sudah ketiga kalinya dihadiri Prabowo, Presiden terpilih Republik Indonesia ini secara belak-belakan menyatakan keberpihakan pemerintah Indonesia terhadap nasib bangsa Palestina yang terus-menerus dibombardir tentara Israel. Pernyataan Prabowo ini disampaikannya di hadapan sejumlah menteri pertahanan dari berbagai negara yang hadir dalam forum tersebut. Keberanian Prabowo ini dilandasi pengalamannya sebagai tentara yang sering berada di garis depan dengan penuh keberanian serta jiwa nasionalisme dan patriotismenya yang sangat tinggi. Tetapi seperti dikatakan Prabowo, nasionalisme harus diseimbangkan dengan kemanusiaan dan patriotisme harus dilunakkan dengan kebijaksanaan serta penghormatan terhadap semua warga dunia. Prabowo pun mengajak semua pihak dari berbagai negara untuk ikut menyelesaikan konflik Palestina-Israel dengan solusi dua negara, namun dengan mengutamakan dialog. Keberanian Prabowo mengungkapkan sikap pemerintah Indonesia dalam menghadapi konflik-konflik internasional. Juga didasari penguasaannya atas bahasa-bahasa asing yang menjadi bahasa pergaulan internasional, terutama bahasa Inggris, sehingga Prabowo mampu mengungkapkan pemikiran-pemikirannya tentang politik luar negeri yang dianut Indonesia dalam bahasa Inggris yang fasih dan gamblang. Dengan mengamati keberanian dan kelebihan yang dimiliki Prabowo, para pengamat politik luar negeri memperkirakan bahwa Indonesia akan semakin terlibat aktif, berperan serta dalam menyelesaikan konflik-konflik internasional setelah presiden terpilih yang akan menggantikan Presiden Joko Widodo itu resmi memerintah. Namun bukan berarti prinsip politik luar negeri bebas aktif yang dianut Indonesia selama ini akan berubah. Prabowo tetap akan menerapkan prinsip politik luar negeri yang bebas aktif seperti yang dijalankan presiden-presiden sebelumnya. Prinsip politik luar negeri bebas aktif ini merupakan pengejawantahan dari Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 yang tersirat dalam mukadimahnya, yang antara lain berbunyi bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Di bagian lainnya mukadimah UUD 1945 tersebut juga ditegaskan bahwa Indonesia akan selalu ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Inilah yang mendasari diterapkannya prinsip politik luar negeri bebas aktif oleh para presiden Republik Indonesia pada setiap periode pemerintahannya. Yang dimaksud bebas aktif dalam politik luar negeri, kawan Minmot, bukanlah bebas dalam arti netral, melainkan bebas dalam menentukan sikap dan kebijaksanaan pemerintah terhadap berbagai permasalahan internasional, serta tidak mengikatkan diri pada salah satu kekuatan dunia. Dan Indonesia pun selalu aktif berperan serta dalam upaya mewujudkan perdamaian dunia, baik melalui sumbangan pemikiran maupun berpartisipasi secara langsung dalam menyelesaikan konflik-konflik serta sengketa internasional dan permasalahan dunia lainnya. Semua itu dilakukan demi terwujudnya ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, serta keadilan sosial. Walhasil, dengan menerapkan prinsip bebas aktif ini,
Indonesia tidak pernah melibatkan diri dalam konflik-konflik internasional, namun selalu ikut menjadi penengah dalam menghadapi konflik-konflik tersebut. Hanya saja sejak Prabowo Subianto menjadi pertahanan dan kemudian terpilih menjadi Presiden RI pada Pilpres 2024, terlihat ada perbedaan cara dalam menyampaikan sikap Indonesia di forum-forum internasional. Jika presiden-presiden sebelumnya menyampaikan sikapnya dengan bahasa diplomatik yang lebih halus, Presiden terpilih Prabowo Subianto tampil lebih lugas dengan bahasa yang tegas dan jelas, termasuk tentang keberpihakan Indonesia dalam membela hak-hak bangsa Palestina. Keberanian Prabowo inilah yang tampaknya membuat Presiden Jokowi memberikan kepercayaan yang sangat besar kepada Prabowo dalam kapasitasnya sebagai Menteri Pertahanan untuk hadir mewakili pemerintah Indonesia pada berbagai forum internasional. Bahkan Jokowi pun sudah memerintahkan Prabowo untuk hadir pada konferensi tingkat tinggi atau KTT di Yordania yang akan membahas masalah Gaza Palestina. Dan Jokowi pun menugaskan Prabowo untuk mengunjungi Arab Saudi menjelang atau setelah selesai mengikuti KTT. Sebagaimana kita ketahui kawan Minbot, konferensi tingkat tinggi merupakan forum yang mewadahi para kepala negara dan kepala pemerintahan. Namun kepala negara dan kepala pemerintahan pun boleh menunjuk salah seorang menterinya untuk mewakilinya. Dalam kaitan ini, kehadiran Prabowo pada KTT di Yordania, selain dalam kapasitasnya sebagai Menteri Pertahanan, juga berfungsi mewakili Presiden Jokowi. Tentu saja Jokowi memberikan kesempatan ini kepada Prabowo agar Prabowo memperkenalkan diri sebagai presiden terpilih yang akan menggantikannya. Semua aktivitas diplomasi Prabowo di luar negeri dilakukan atas perintah Jokowi, baik yang menyangkut urusan bilateral maupun multilateral. Itu sebabnya Prabowo selalu melapor kepada Jokowi usai menghadiri forum-forum internasional. Mungkin akan muncul pertanyaan, mengapa harus Prabowo yang ditugaskan Jokowi ke berbagai forum internasional? Mengapa bukan Menteri Luar Negeri? Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, Bab 2 Pasal 7 Ayat 1 disebutkan, Presiden dapat menunjuk pejabat selain Menteri Luar Negeri, pejabat pemerintah atau orang lain untuk menyelenggarakan hubungan luar negeri di bidang tertentu. Kalimat terakhir itu menunjukkan bahwa pejabat pemerintah yang ditunjuk Presiden untuk menyelenggarakan hubungan luar negeri di bidang tertentu adalah pejabat yang menguasai bidangnya. Prabowo, sebagai Menteri Pertahanan yang menguasai geopolitik, merupakan orang yang paling tepat untuk berbicara mewakili pemerintah Indonesia dalam urusan perdamaian dunia yang memiliki kaitan sangat erat dengan bidang pertahanan. Dan kebetulan, Prabowo adalah presiden terpilih. Sehingga kehadiran Prabowo di forum-forum internasional menjadi semakin absah untuk menyuarakan sikap resmi pemerintah Indonesia. Prabowo sendiri mengakui bahwa kehadirannya di forum-forum internasional adalah atas perintah Jokowi, termasuk pula isi pembicaraannya. Presiden Jokowi lah yang memerintahkan Prabowo untuk mendirikan rumah sakit lapangan di Gaza guna merawat dan mengobati rakyat Palestina yang menjadi korban perang. Juga saat Prabowo mengkoordinasikan pengiriman sejumlah bantuan kemanusiaan untuk warga Gaza dengan menggunakan fasilitas militer. Begitu pula dengan tawaran Prabowo yang menyatakan kesiapan pemerintah Indonesia untuk mengirimkan pasukan perdamaian ke Timur Tengah jika diperlukan. Bukan hanya masalah Palestina yang dibicarakan Prabowo di Singapura. Di sela-sela pertemuan Shangri-La Dialogue, Prabowo juga menyempatkan diri berbicara empat mata dengan Presiden Ukraina Zelensky. Dalam pertemuan ini, Prabowo menegaskan kembali usulan pemerintah Indonesia
tentang upaya perdamaian antara Ukraina dengan Rusia. Meski sejauh ini, usulan itu masih belum diterima pihak-pihak yang bertikai. Tetapi Prabowo bertekad akan terus mengupayakan perdamaian untuk kedua negara dan bersedia menjadi mediator. Di masa pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto, Indonesia tampaknya akan tampil secara high profile di forum-forum internasional guna ikut memperjuangkan perdamaian dunia. Semua itu, sekali lagi, dilandasi keberanian Prabowo, serta penguasaannya yang sangat mumpuni di bidang geopolitik. Apa yang dilakukan Prabowo saat ini hakikatnya merupakan bagian dari sinkronisasi antara pemerintahan Presiden Jokowi dengan pemerintahan yang akan dibentuk oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto. Prabowo mengatakan bahwa sebenarnya tidak ada proses transisi antara pemerintahan Jokowi dengan pemerintahan Prabowo. Yang ada hanyalah proses sinkronisasi, karena Prabowo akan langsung bekerja sebagai Presiden RI setelah dilantik, guna melanjutkan dan menyempurnakan program-program Jokowi. Sampai di sini dulu, kawan Minmot. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Salam Minmot. Men of our time.